Yeah. Sam. Alex Cristo, Match. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita Southside Media. Media paling Aji Gobloy, pokoknya Aji Gobloy. Aji Gobloy pokoknya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas apa ya? Kita jadi bakal ngebahas tentang perkembangan tentang dunia permotoran yang lagi musim nih, istilahnya ya. Ya, betul. Jadi kita bakal ngebahas mungkin yang lagi viral atau lagi fenomenal nih adalah masalah fitment di motor nih ya. Pasukan ceper. Pasukan ceper. Nah, nanti kita harus bedain nih antara ceper dan fitment. Itu ada perbedaannya ya. Beda. Jadi untuk sekarang kita bakal ngebahas itu tentang fitment. Sebelumnya fitment tuh kebanyakan di anak mobil kan. Di mobil, awalnya mobil. Awalnya tuh dari mobil, fitment. Nah, sekarang ini banyak kita mengadaptasi itu dari mobil itu kita ubah ke motor ya. Ya, betul. Nah, dari motor itu ada fitment. Nah, banyak yang belum tahu nih. Fitment itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya dibilang ceper Enggak juga. Jadi fitment itu banyak ininya ya, banyak apa ya? Dilatnya pas lah kalau fitment tuh. Ya intinya ya. Intinya dilatnya pas. Bukan ceper-ceperan. Enggak, ceper mah enggak. Kalau ceper-ceperan tuh istilahnya ya lu maprak nempel sama tanah udah cukup ceper. Ceperis. Tapi kalau fitment itu menurut gua lebih banyak yang harus diperhatikan. Ya, betul. Ya kan? Nah, kita bakal ngebahas nih. Kayaknya kalau berdua doang kurang seru ya. Iya, sebenarnya gua kayak enaknya bertiga nggak sih sebenarnya? Enaknya bertiga. Soalnya ada yang bener-bener Iya. paling mantep nih buat fitment. Nah, ini kita kenalin dulu sebelum kita mulai. Lu dari mana, Pung? Gua Capung dari Taragere. Oke, dari Tarageres. Gua sendiri Rehan, ya udah dari tadi lah. Yang Gosir. Nah, satu lagi nih bakal kita panggilin. Langsung aja kali ya. Iya, langsung aja kita panggil Re. Mari. Langsung kita panggil aja kali ya. Siapa sih namanya? Kurang tahu, kita panggil aja dulu. Dia langsung. Bang, mari bang. Mari. Ini bang. Kopi bareng, Bang. Gua tengah kali ya. Penonton, malas ya penonton. Ini bang. Silakan, Bang. Ini biar mas. Gue jadi penengah aja bang. Mari. Ya mari mas. Ambil ngerok saja ya, Yoi. biar nyantuy. Kayak enak nih pakai mikrofon nih bang. Oke, nah jadi ini kita kenalin nih. Dari mana Bang? Silakan Bang, dijelasin. Gua Michael dari Scootertis. Oke, Bang Michael dari Scootertis nih. Nah, sebelumnya nih kita tadi mau ngebahas fenomena fitment Bang. Itu dari slogan Abang juga kan nih, slogan ya bisa. Bukan, salah. Slogan itu dari Oga Jinjit. Nah, pertanyaan nih, banyak banget pertanyaan nih. Oga Jinjit itu dari mana sih Bang asal-usulnya? Kenapa ya Oga Jinjit? Kenapa itu? Bisa tercipta itu semua? Dari nol nih. Ya dong, dari awal bang. Kenapa Kayak bisa pom bensin lo dari nol? tercipta tuh kata-kata ogah jinjit tuh? Motor gua kan Vespa ya. Oh lu boleh Vespa banget bang? Enggak, Anjay. ini katanya dari nol. Oh iya dari nol. Iya. Vespa kan tinggi lah ya jatuhnya. Oh ya bener tuh Bang, kalau Vespa kebanyakan yang naik awal pasti jinjit ya? Iya. Vespa. Terus gua ngeliat fitment Thailand yang balapnya kayaknya rapi banget gitu, rapet, spakbor Ya. ngeban tuh rapet gitu. Gua nyari akal biar gimana bisa pendek. Waktu itu shop aftermarket belum masuk tuh ke Indo. Ya. Belum ada SIP. Buat SS. Vespa tuh belum ada untuk bikin pendek tuh gimana caranya tuh belum ada tuh ya? Udah ada di Thailand. Di Thailand udah Tapi ada. gua belum masuk ke Indo. Oh, awal-awal mulai tuh. Ya, terus gua nge-DM Big Daddy waktu itu 2019 akhir dah. Big Daddy tuh apa? IG ini ada bang ya? Big Motor Daddy, Thailand. Iyalah itu terkenal banget lah di Thailand. Thailand. Untuk Vespa tuh dia paling menginspirasi tuh awal-awal tuh ya. Ya, gua Jadi, awal-awal lihat juga di situ. siap.
Terus disaranin dia ngasih tahu sok depan ubah dari 220 jadi 185 gitu. Ukuran awal standar sok Vespa berapa ya? 220 kayaknya. Bagian depan? Iya, buat bagian Oke. depan. Sama tuh, sama Sprint Primavera gitu sama Mas. Nggak tahu sih, soalnya motor-motor di sono rata-rata big frame yang gua lihat. Oh, jarang ya small frame ya. Ya, cuman sekalian small frame. Kandas banget Iya, berarti ya. jos. Nah, terus Dari situ gua oh nih bisa dipendekin nih, nggak cuma Jepangan doang itu yang bisa dipendekin. Vespa juga bisa gue pendekin. Terus temu lagi nih sama teman gua Vespa juga nih. Oh, ada juga siapa tuh, Bang? Ada. Ini. Oh, yang itu. Iya. bener. Dulu spakbor di sini. Alah, Waduh. goblok. Kucing gue pada molor di situ, Bang. Iya. Waduh, woi lu mau kemana tinggi-tinggi? Mau terabas. Alah si Aboy. Udah lu, gua mah nggak mau gitu tinggi-tinggi. Ogah Iya. jinjit gua. Awalnya gua malas-malasin dia doang. Jadi awalnya mah gua berdua doang tuh sama ini yang si Vespa Abu. iya Vespa. Ya, Vespa iya, ini. iya. Udah dari situ dia udah keracunan dah, akhirnya mendekin sampai lebih kandas daripada motor gua anjing ini. Jadi awal mulai juga nggak langsung jadi ya. Namanya fitment itu kan harus berulang-ulang ya. Nggak Kagak. langsung sekali jadi. Iya, gua Nah, awal-awalnya tuh gimana tuh? Apa yang lu temuin kendala tuh pertama kali tuh? Pas lu mendekin tuh. Yang terjadi apa itu di motor? Kalau pas mendekin awal gua justru nggak terlalu pendek, belum dapat banget gitu. Oh, masih Tapi- ada rongga yang kurang enak dilihat gitu ya? Tapi dari situ kaki tuh udah napak tuh kanan kiri kalau udah merah. Terus kata gua nih kayaknya dikit lagi bisa nih, akhirnya gua bikin sok gua tuh kayak kurang lebih 175 kalau nggak salah. Awal 175 tuh buat Enggak, mendekin. awal 190-an. Oh, kalau pas 190. diukur. Terus gua bikin lagi jadi 175 atau 180 gitu. Baru tuh fitmentnya dapet, tambah papas jok. Apa Jo? Makin tuh kaki tuh nekuk tuh kalau naik motor. Mafrak ya, Iya, mafrak kawan. Pokoknya kalau tanggul harus miring sih itu udah. Trial and error-nya nih. Trial and error-nya. Jadi buat trial and error itu yang gue tahu sampai pernah ada spakbor sampai bolong awal-awal ya. Bukan gitu, Mas? Awal-awal bolong enggak ya? Enggak, cuman Nggak, punya bolong gua waktu itu sampai ledes depannya. Ledes. bolong Bener-bener juga. setebel kuku spakbor depan gua sini. Karena udah pendekan tuh. Iya, awal-awal. Pokoknya gini mah udah kayak kardus. Udah kayak kardus. Udah lembek banget ya karena Iya. udah kemakan. Udah kemakan. Terus udah keluar shock aftermarket. Ya udahlah. Karena udah banyak lah ya. Iya. Jadi awal mulanya bukannya karena nggak mampu tapi malah dari akal pertama kali Iya, ya. karena Gimana waktu caranya? Masih terbatas. Shock bukan terbatas, emang belum tersedia. Iya, iya. Shock aftermarket kayak SIP, BGM yang low fitment tuh belum ada. Belum dulu. masuk. Belum masuk. Pokoknya Ini- awal-awal ngepost tuh siapa ya? Juan Vespa kalau nggak salah tuh ya. Oh, awalnya dari si Bos Deo. Iya, buat shock aftermarket. Buat sok aftermarket Iya. dia pertama kali tuh yang pendek-pendek ya. Tahu gua. Tahu lo, Iya. siap. Masalah gini nih Mas, fitment tuh kadang Mas gua ngerokok. kalau nggak apa-apa ya? misalkan Woi, santai, Sikat, santai. Mau ngerokok, mau berak gak? Terus lah, Mas. Ya ada ini. Santuy. kadang tuh fitment tuh kalau misalkan ketinggian gak enak dilihat. Kadang kalau keceperan nih gak enak dilihat juga Mas. Nah, gini deh. Sebelum melebar nih, gua tanya nih pendapat lu nih masing-masing nih ya, dari lu sendiri. Sebelum melebar lagi nih ya. Ntar dulu, Mas, Fitment tuh apa nih? Sebenarnya gua MC apa narasumbernya Mas? Jadi satu semua di sini Semuanya ya? jelas. Oke. Iya. Oke, kalau Jadi gitu. menurut lu nih, fitment itu apa sih yang dipandang lu? Fitment tuh apa? Fitment Dari tuh apa ya? Kalau menurut gua ya, sudut Yeah. pandang gua nih, Yeah. motor pas aja sih dilihat. Pas. Pasnya tuh dalam arti kata apa nih? Padet aja gitu. Padet. Padet kalau menurut gua. Jadi antara rongga intinya semua tuh proporsional. Ya kayak semua ruang tuh keisi semua lah. Siap. Kalau menurut gua gitu fitment. Menurut lu Bang siapa tadi? Michael ya? Iya. Ya, menurut Bang Michael, fitment tuh apa, Bang? Fitment Yang itu, Bang, yang angkat barbel, lari nge-gym. fitness. Oh iya. Nge-gym jauh banget. Anjir, Ah, gak kepikiran. elah. Tolong. Iya. Sorry. Ayo. Ulang. Ya fitment pokoknya ya lo dari yang setelan pabrik tuh lo fitment kan selera orang beda-beda ya. Ada yang jangkung, jinjit, cutet. Nah, itu kan nggak bisa disalahin Betul, kan. betul. Tergantung Menurut dia. dia bagus, menurut Iya. dia bagus. Ya kan misalkan motor tinggi tempatnya untuk di jalan-jalan yang Off-road. off-road Enggak, istilahnya. motor touring. Iya, Ya, benar. kalau Ya nggak kita- salah itu ya kan. Iya, kalau sesuai pemakaian. Kriteria bocah-bocah kan bocah-bocah kita lah terutama. Iya. Itu kan buat ngimbing-ngimbing, Benar. konten. Tapi kita fitment gini juga touring, Bang. Lanjut. Oke. Jangan diomong Jadi dulu. gimana menurut Oke, lu? oh gitu. Ya kalau menurut gua mah yang penting fitment itu selera masing-masing. Cuman kalau fitment menurut gua yang pas tuh
nggak ada rongga lah di antara gimana sih spakbor sama ban tuh nempel, belakang tuh kagak jengat gitu. Padet ya? Iya, padet. Profesional. Nah, jadi gue pengen nambah ini, pengen ngelengkapin semua ini. Jadi kalau fitment itu sendiri, kalau yang udah gue pelajarin selama ini, fitment itu bisa gimana ya? Menepati ruang yang ada itu pas, nggak Iya. ada sisa, nggak ada kebanyakan. Ya. Dan nggak terlalu juga, nggak terlalu ceper juga. Ibarat kata tuh kalau di mobil juga ada banyak, ada Helaplas, ada stance, Statis. Ya. ada statik, Ada ada yang Toyota. fitment. Enggak, itu Nah, merek. itu Yang merek. Nah, jadi semuanya tuh butuh penyesuaian intinya ya. Jadi jangan apa ya? Lu cuman modal mendekin shock doang, lu udah bilang fitment. Belum Iya, tentu. belum tentu. Nih contohnya kayak di motor Aerox. Untuk awal-awal banyak yang bilang downsize itu bagus. Kalau lu cuman downsize doang, ganti ukuran ban doang, menurut gua kurang banget ngeliatnya, jadi cungkring. Karena Jadi pada ngatur. dasarnya motor Aerox itu tinggi. Betul. Penyesuaian Motor itu ada gede banyak lah, banget. gede. Yang pertama, lu ganti ban, ganti ukuran ban itu pengaruh banget. Yang kedua, udah pasti lu harus mendekin shocknya. Yang ketiga, dari bracket spakbor sendiri itu nantinya jadi jauh. Itu harus ada penyesuaian lagi, lu harus bikin bracket lagi buat di spakbornya itu sendiri. Nah, kebanyakan nih untuk orang yang belum tahu atau hanya sekedar ngeliat doang, pasti lu banyak cara yang salah menurut gua. Entah lu tiba-tiba dipendekin doang, terus tiba-tiba cuman ganti ban kecil doang, jadi ngatung. Iya. Kalau dibilang fitment itu belum. Orang seirama. Iya, Orang nggak seirama. Karena kalau fitment itu banyak aspek ya dinilainya supaya jadi lu bisa dicap, oke motor lu fitment, itu banyak banget yang harus diubah, penyesuaiannya banyak banget. Nah, gue pengen ngasih tahu lagi nih, ada beberapa orang yang salah untuk memfitmentkan. Contohnya adalah tuh dari shock. Sok. Menurut gua banyak orang yang cuma sekedar mendekin dari sulingnya doang, itu salah banget ya. Salah, betul. Yang bener gimana bang? Yang benar tuh apa? Coba. Kan lebih ahli dalam fitment nih. Coba. Dari yang udah-udah bocah gua yang Harus make di rebound yang pertama, ya Jepangan, kan? ya. Awal kan potong bar tuh udah pasti. Pakai apa? Iya enggak anjing. Betul. Betul, betul. Tai lu. Utama kan motong per tuh udah familiar lah, itu udah rahasia umum lah buat bocah-bocah downsize. Habis itu jangan lupa lu rebound. Nah, Biar orang beltak-beltak. betul. Iya. Mungkin kalau Honda sih nggak perlu di rebound, emang udah bawaan yang empuk sih empuk. kalau Honda Iya. ya. Mungkin kalau yang Yamaha terutama Aerox tuh. Hah? Nah, Belum, sabar. Ntar itu dulu. bahas tahapannya. Ini Kecut dari juga depan dulu. nih, Iya, anjing nih. kecut nih. Siapa sih? Tahu nih prosedurnya lu. Salah ya? Produser. Motong per pakai gergaji bang. Hah? Motong per pakai gergaji. Ya. Enggak, itu mah ada yang enggak. Kagak, lu kepotok, lu belum ngerjain skripsi ya? Iya, aduh. Cekrek yang langsung gitu. Gimana sih? Gua mah udah lulus, lu mah terserah. Ai. Ya, Gua mau jadi- agak jinjit ya? Lu Lu mah terserah, Alek. Deh, jadi pokoknya tadi mau lanjutin nih. Buat yang shock pertama itu bukan sekedar nurunin dari sulingannya doang, tapi harus ada proses rebound supaya saat motor lu pendek itu jadi nggak mati, ya kan? Jadi nggak ngejeduk, itu enak banget karena kalau salah lu malah bisa nyelakain diri sendiri. Banyak banget tuh ada peristiwanya, entah lagi speeding tiba-tiba jadi oleng, Ya. kan? Kena bumpy ya, kena iya, bumpy. kena bumpy malah jadi oleng, terus ada yang lagi ngerekam video karena ngelepas tangan satu malah bisa jadi gubrak. Iya. Jadi banyak penyesuaian itu khususnya di shock. Kalau lu mau main fitment, yang harus lu utamain pertama kali adalah dari bagian kaki-kaki. Itu nggak sekedar main asal ganti, tapi ada ukuran, terus ada istilahnya kelembutan si shocknya itu sendiri, gimana cara ngaturnya, itu semua harus jadi satu ya. Masalah kan gini bang, kadang tuh orang nyeperin nih, sekedar nyeperin. Dia Iya. nggak mikirin tuh keamanan, Betul. kenyamanan, Betul. kayak gitu. Keamanan tuh ya kan. Nggak perlu Iya, ada keamanan lagi. keamanan kalau ini Ada sih satpam. Itu sih aman, kalau itu masih Iya, aman. iya. Itu masih Buset, nyampe Sawarna ini. Iya, Nah, Sawarna. terus ada beberapa lagi ya cara untuk bikin motor itu terlihat pendek, maprak, padat. Selain shock depan itu ada apa lagi? Kalau buat di motor Jepangan dan juga motor-motor Vespa? Biasanya sih gue banyak lihat di Honda ya. Soalnya Honda kan dari sumbu roda nih ke spakbor tuh lumayan Jauh, jauh, nih, jauh, bener, lumayan jauh jauh. Biasanya tuh Solusinya pakai apa tuh, Bang? mundur mounting sih biasanya. Mundurin mounting. Mounting bisa custom sih kalau maksudnya buat budget pelajar kan harus. Nah, kalau buat Mio, buat harian juga menurut gua itu mountingnya sama mounting. Bener nggak? Buset, iklan. iklan. Bisa-bisanya ada iklan. Oh, gua jinjit. Oh, Kak Jinjit.